Syahrullah, 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 Ramadan syahrul ridwan wal ghufran, Ramadan syahrul rahman, natlu fihi al-Quran, syahrul khairi wal ghufran wal fawzi wal ridwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Bari'il khalaiqi ajma'in wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammadin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Rabbi anziqni bil huda wa alhimni at-taqwa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan Islamic Culture Center Jakarta ICC, Syekh Hujatul Islam wal Muslimin Dr. Abdul Majid Hakim Ilahi yang telah memberikan kesempatan memfasilitasi kita untuk mengambil berkah di malam yang penuh berkah, di malam-malam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberikan keberkahan kepada setiap langkah, setiap keputusan yang beliau ambil, sehingga kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk lebih menambah wawasan, lebih menambah pengetahuan, supaya kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari demi hari semakin bertambah, semakin bertambah baik, semakin berkembang, dan hal itu bisa bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula saya haturkan terima kasih besar, saya haturkan apresiasi yang sangat agung kepada para hadirin, baik yang hadir di aula ICC secara offline maupun para pemirsa setia yang mengikuti acara malam-malam Ramadan, Hikmah Ramadan secara online di seluruh Indonesia atau di belahan dunia manapun. Alhamdulillah, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, panitia telah menetapkan tema untuk masing-masing pemateri. Jadi saya diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk mengkaji atau untuk mempresentasikan sebuah tema berkenaan dengan pernikahan dan keselamatan sosial. Ini mungkin tema yang tetap seperti tahun yang lalu, cuma mungkin ingin lebih memantapkan ataupun ingin lebih mengingatkan kembali, terkhusus diri saya sendiri, berkenaan dengan urgensi dan pentingnya masalah pernikahan dan keselamatan, hubungannya dengan keselamatan sosial. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mungkin di sini diperlukan. Oleh karena itu di setiap event-event tertentu, di setiap momen-momen tertentu, kita semua selalu antusias untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti Asyura ataupun seperti
ibadah suci di bulan haji, dan lain sebagainya. Itu tahun per tahun diperingati, ya, tahun per tahun diperingati. Semua itu dalam rangka tidak lain kecuali dalam rangka untuk zikra, untuk mengingatkan kembali supaya kita tidak lupa kepada tugas dan misi yang kita miliki, yang kita emban sebagai pengikut setia Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam. Sebelum saya melanjutkan atau membahas, mengkaji tema yang telah diserahkan, yang telah ditetapkan oleh panitia, mungkin ada satu hal yang perlu saya jelaskan, karena itu menurut hemat saya sangat berhubungan, sangat memiliki hubungan erat dengan tema tersebut. Jadi kalau kita bisa memahami, bisa merenungkan sebuah kajian muqaddimah pengantar untuk hal ini, saya pikir tema pernikahan dan hubungan sosial itu akan bisa kita cerna, lebih bisa kita renungkan dan resapi dengan sangat baik. Satu pengantar yang perlu saya sebutkan di sini berkenaan dengan sikap ataupun iradah ilahiyah. Saya mengartikan sikap mungkin tidak begitu tepat, tetapi iradah ilahiyah berkenaan dengan umat manusia ataupun seluruh alam semesta. Tapi sebenarnya ini kajian-kajian yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu di pembahasan-pembahasan kalami teologi, tapi sebagai sebuah postulat, ya, sebagai sebuah postulat yang semua kita sudah meyakini. Saya akan hanya mengingatkan kembali, yaitu bahwasanya Allah iradah ilahiyah berkehendak untuk memuliakan umat manusia secara keseluruhan, tidak pandang muslim, tidak pandang kafir, tidak pandang agama apapun, tidak pandang corak pemikiran yang dia miliki. Iradah ilahiyah berkehendak memastikan bahwasanya anak cucu Adam dalam takbir Al-Quran, anak cucu Adam secara keseluruhan memiliki sebuah kemuliaan tertentu, kemuliaan khusus yang Allah anugerahkan kepada mereka. Walaqad karramna bani Adam, saya pikir itu ayat yang telah atau yang sering kita dengar di mana-mana, di setiap khatib, di setiap penceramah menceramahkan tentang kemuliaan manusia, pasti mendengar ayat tersebut. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Terus kelanjutannya, wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya pikir ini ayat yang sudah familiar dengan telinga kita. Karramna bani Adam, tidak pandang agama, tidak pandang corak pemikiran. Bani Adam secara keseluruhan, kalau kita runut dari sejak penciptaan Nabi Adam sampai sekarang, dari Bani Adam tidak ada yang namanya agama dan corak pemikiran tertentu. Satu umat, satu generasi yang hidup kala itu, dan Allah menyatakan ini Bani Adam, tidak harus yang ada waktu itu. Ini nama qadhiyah, preposisi yang ada dalam ayat tersebut kalau menurut penegasan Al-Quran bukan preposisi eksternal, akan tapi preposisi hakiki yang berlaku sampai hari kiamat. Walaqad karramna bani Adam berlaku sampai hari kiamat, tidak hanya khusus untuk Bani Adam yang hidup waktu itu. Ini karamah insaniyah, kemuliaan manusia. Mungkin banyak aneka ragam penafsiran yang diberikan oleh para mufassir besar kita. Ada yang menafsirkannya sebagai karamah spiritual, ada yang menafsirkan secara karamah material, ada yang menafsirkan bentuk karamah yang lain. Akan tapi secara umum, kemuliaan ilahi yang dianugerahkan kepada Bani Adam itu satu hal yang kita terima yang secara cuma-cuma, tanpa kita harus berusaha, tanpa kita harus mencincingkan lengan baju, ya, berusaha keras untuk itu Allah sudah menetapkan bahwasanya Bani Adam, kita sebagai Bani Adam memiliki karomah tadi itu. Sebagai bentuk karomah ini dijadikan oleh sebagian pak ulama kita yang tidak lama lalu sudah meninggal dunia. Beliau pernah menulis atau menyusun HAM Islam, ya kan, hak asasi manusia Islam.
Beliau menyusun itu kalau di PBB ataupun di tingkat internasional, HAM yang mereka tulis sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemikiran-pemikiran humanistis yang mereka yakini, akan tetapi HAM yang diyakini oleh ulama kita ini, semoga Allah merahmatinya, Syekh Muhammad Taqi Misbayazdi, ada sebuah buku yang beliau tulis berkenaan dengan HAM Islam, hak asasi manusia, landasan utama penulisan hak-hak asasi manusia yang beliau yakini ayat ini, walaqad karramna bani Adam, dijadikan sebagai landasan utama. Kalau kita ingin menyusun hak-hak asasi manusia, kita pasti tidak tidak mau harus memandang dan mencermati ayat ini. Karramna dalam bentuk apa, di mana letaknya, posisinya bagaimana, itu harus kita perhatikan dalam menyusun hak-hak asasi manusia. Dan beliau alhamdulillah sudah berhasil menyusun, ada bukunya. Bukunya sudah terbit dan bisa dibaca oleh setiap orang yang mengerti bahasa Persia kira-kira sementara ini. Tapi yang penting itu sudah ada ininya, sudah ada landasannya, sudah ada juga hak-haknya dengan landasan walaqad karramna bani Adam. Akhirnya ini sebuah kemuliaan universal yang pasti dimiliki oleh manusia. Dalam rangka takrim ini, dalam rangka memberikan kemuliaan umum, bukan khusus. Nanti ada beberapa kemuliaan khusus yang dimiliki oleh sebagian umat. Itu saya pikir Anda semua sudah mengetahui dan pernah mendengar hal itu. Ada sebagian umat dimuliakan karena faktor tertentu. Ada umat begini dimuliakan karena faktor tertentu. Dan lain sebagainya. Itu karomah, kemuliaan-kemuliaan khusus yang dimiliki, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada masing-masing umat lantaran keistimewaan, lantaran hubungan dengan orang besar, para nabi dan lain sebagainya, Allah memuliakan mereka. Nah, setelah itu tergantung kepada umat masing-masing. Kepada umat masing-masing, apakah dia bisa memanfaatkan kemuliaan itu, menyalahgunakannya apa tidak, itu sudah tergantung kepada masing-masing umat. Yang penting Allah sudah melakukan tugas yang harus dia lakukan. Nah, dalam rangka kemuliaan insani, kemuliaan ilahi tersebut, Allah mendukung mendukung seluruh keinginan, seluruh faktor ataupun seluruh fasilitas yang diperlukan oleh manusia untuk mengembangkan karomahnya, mengembangkan kemuliaan yang telah Allah berikan. Allah telah apa? Dalam ayat, banyak ayat disebutkan sakhara. Kalau kita membaca sakharna, itu hubungannya dengan masalah ini. Walaqad karramna bani Adam. Karena Anda, wahai bani Adam, makhluk yang mulia, yang saya muliakan, saya tidak akan membiarkan Anda. Seluruh yang ada di alam semesta kami tundukkan kepada kalian semua. Sakharna lakumul laila wan nahar. Sakharna lakumul jibal. Atau apalagi laut, daratan, banyak macamnya bentuk taskhir, bentuk penundukan ilahi yang diberikan kepada manusia hanya lantaran Allah telah mengambil keputusan, telah beriradah untuk memberikan kemuliaan, untuk memuliakan manusia, Bani Adam. Ini yang berhubungan dengan apa? Dengan dunia materi kita. Jadi Allah tidak menutup mata dari kebutuhan materi. Karena Anda ini memang generasi yang harus berangkat sampai nanti menyongsong hari kiamat. Mau tidak mau Allah akan menyediakan itu semua. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang ini banyak sekali penemuan-penemuan dan segala macam inovasi manusiawi, inovasi insani, artinya yang berhasil ditemukan oleh manusia. Semua itu mungkin banyak orang tidak menyadari kalau itu apa? Kalau itu adalah tindakan dan perbuatan ilahi yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita menelisik ayat-ayat Al-Quran, semua itu berhubungan dengan apa? Dengan perbuatan ilahi. Jadi, karramna bani Adam dalam bentuk takrim, dalam bentuk sebagai upaya untuk takrim, beliau menyediakan dia Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala sesuatu untuk manusia dalam bentuk taskhir, lautan, malam dan siang, ombak dan lain sebagainya, gunung, langit, bumi, itu semua ditundukkan untuk kepentingan manusia supaya manusia bisa menjalankan misinya sebagai Bani Adam. Tidak hanya itu, ini untuk kebutuhan materi begitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan, mempersiapkan segala sesuatu. Bukan hanya itu, karena
itu bukan satu sisi yang hanya dimiliki oleh manusia. Manusia juga memiliki sisi-sisi lain. Untuk lebih menyempurnakan itu semua, akhirnya Allah apa? Karena Allah pasti melihat pengalaman yang ada. Kan kalau kita melihat dalam banyak riwayat kan Nabi Adam bukan manusia pertama kata mereka kan. Ada Adam sebelum itu. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, mereka kan protes. Apakah engkau akan menjadikan khalifah yang pernah terjadi selama ini berbuat kerusakan? Artinya berbuat kerusakan siapa? Berarti generasi-generasi sebelum Nabi Adam yang menjadi cucu kita, kakek kita, nenek moyang kita. Karena banyak ada kemungkinan semacam itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabi. Itu sudah jelas. Itu saya pikir sudah kita pahami dan juga sudah kita sadari bersama, ya. Banyak ayat Quran yang menjelaskan hal itu. Saya pikir kita sudah pernah baca inna arsalna rusulana tatra, itu salah satu ayatnya. Atau banyak lagi inna arsalna apa? Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Itu saya pikir juga bentuk irsal, bentuk inayah ilahi dalam rangka untuk mengawasi. Bukan mengawasi dalam arti mengikat dan determinisme, bukan. Untuk mengawasi, menunjukkan, meluruskan jalan yang akan ditempuh oleh umat manusia, ya. Setelah Allah mempersiapkan seluruh itu, dari sisi materi telah Allah juga persiapkan. Dari sisi pengembangan spiritual juga Allah telah siapkan semuanya melalui pengutusan para nabi. Allah juga akhirnya harus menentukan jalan hidup kita. Jalan hidup Bani Adam, ya. Ini jangan kita anggap ayat yang akan saya baca jangan dianggap hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena penggunaan kata-kata, kosakata yang Allah gunakan dalam ayat ini itu berhubungan dengan di luar Nabi Muhammad. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, sebagai tujuan hidup. Betul, aku telah memuliakan kalian wahai Bani Adam. Aku telah menyiapkan segala sesuatu, material dan spiritual untuk itu semua. Akan tapi Anda jangan lupa jalan hidup. Jalan hidup apa tujuan hidup? Tujuan hidup yang kalian harus lalui, harus raih adalah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada orang yang ulama yang mengartikan menghamba, ada yang mengartikan beribadah. Tapi saya pikir dua-duanya bisa diakurkan, tidak harus dipertentangkan. Bisa jadi kita jadikan salah satu sebagai tujuan utama yaitu menjadi hamba ilahi. Salah satu bentuk penghambaan adalah ibadah illa liya'budun. Jadi bisa kita artikan sebagai menghamba atau beribadah tergantung Anda mau menafsirkannya. Itu saya pikir tujuan hidup Anda, tujuan hidup kita Bani Adam sebagai makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghamba dan beribadah. Demi mencapai itu semua kata Allah, ya. Karena sudah jelas dalam kacamata Islam, tujuan hidup setiap umat manusia, Bani Adam, itu adalah itu untuk menghamba kepada Allah. Mau tidak mau, Allah harus menunjukkan jalan. Karena manusia tidak tahu menau jalannya pasti. Tidak tahu menau itu jalannya. Allah pasti harus menunjukkan dan menentukan apa jalan yang harus Anda lakukan. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Itu tidak hanya berhubungan dengan umat Nabi Muhammad, likullin, bagi setiap umat dari sejak zaman dahulu. Kalau memang kita mau hitung Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam sebagai ada umat-umat sebelumnya, itu setiap mereka sudah memiliki syir'ah dan minhaj. Ada syir'ahnya, ada jalan yang mereka harus tempuh untuk menggapai, untuk meraih tujuan tersebut. Yang penting tujuan utama kita, langkah kita harus kita arahkan menuju kepada tujuan utama. Aku kata Allah menciptakan kalian wahai Nabi Adam. Harus terfokus kepada tujuan itu. Terfokus kepada tujuan itu, apakah kita harus hanya beribadah? Jangan seperti itu. Itu satu hal yang salah penafsir, salah paham kira-kira, gagal paham kalau anak-anak muda sekarang bilang. Gagal paham kalau kita hanya mengatakan kalau gitu tujuan kita hanya untuk beribadah, berarti kita hanya duduk di masjid dan hanya bertasbih, berzikir dan sholat saja, itu gagal paham namanya.
tujuan menjadi hamba dan tujuan untuk beribadah kepada Allah tidak hanya harus dilakukan di masjid. Banyak bentuk-bentuk ibadah yang bisa kita lakukan di mana-mana. Dalam Anda berjalan, ketika kita berduduk, ketika kita bercengkrama dengan teman-teman, ketika kita berada di kelas, kita sedang mengajar, kita sedang duduk di belakang komputer melakukan tugas-tugas kita sebagai karyawan namanya, atau sebagai pegawai di sebuah tempat, di sebuah instansi, itu semua bisa kita ubah, bisa kita putar menjadi tujuan ilahi sebagai ibadah. Jadi tujuan ibadah dan tujuan sebagai menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bisa kita tafsirkan harus kita duduk di masjid dan untuk beribadah. Tidak, itu salah pemahaman. Jadi kesimpulannya, syir'ah dan minhaj. Ada syir'atan wa minhaja yang telah Allah tetapkan bagi manusia untuk mencapai kehidupan tersebut. Masing-masing umat memiliki syir'ah dan minhaj. Umat Yahudi memiliki syir'ah dan minhaj. Nasrani juga begitu. Nabi Adam juga memiliki syir'atan wa minhaja. Tapi karena ini tidak disebutkan dalam Al-Quran apa syir'ah dan minhaj mereka, apakah syariat dan jalan mereka, itu sangat sulit untuk mendeteksi, mengidentifikasi apa agama yang mereka miliki. Akan tapi tolak ukur barometer landasan agama, seluruh agama ilahi adalah satu, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini tidak lantas mengafirmasi bahwasanya, tidak tahu apa perlu kajian. Tidak mengafirmasi bahwasanya seluruh syir'ah dan minhaj itu bisa diterapkan di setiap zaman. Itu saya pikir perlu juga kajian. Nah, kita sampai kepada pembahasan dari tujuan pertama dan sikap Allah untuk memuliakan Nabi Adam. Yang berhubungan dengan pembahasan kita malam ini adalah masalah syir'atan wa minhaja. Masing-masing mungkin memiliki syir'ah wa minhaj untuk membangun itu. Ya, membangun sebuah rumah tangga. Dalam ini pun jadi Allah juga memiliki syir'atan wa minhaja dalam penafsiran, dalam keyakinan kita sebagai seorang muslimin. Jadi syir'atan wa minhaja yang kita miliki tidak hanya berhubungan dengan masalah sholat dan lain sebagainya. Di ranah individual, sosial, itu semua memiliki syir'atan wa minhaja. Oleh karena itu salah satu bentuk syir'ah atau minhaj yang telah Allah tentukan untuk membangun sebuah masyarakat, bentuk yang terkecil, bahkan ini diakui oleh seluruh pemikir dunia, oleh seluruh ilmuwan dunia, bahkan orang-orang barat yang tidak beragama sekalipun, rumah tangga merupakan satu bentuk terkecil dari sebuah masyarakat yang kalau rumah tangga bisa terbentuk dengan benar, bisa terwujud dengan benar, ada keharmonisan, ada hubungan baik antara itu semua, itu akan membangun sebuah masyarakat yang selamat, masyarakat yang bahagia. Nah, salah satu bentuk pengejawantahan karomna Bani Adam dihubungkan dengan masalah kita malam ini adalah apa? Aturan-aturan yang telah Allah tentukan untuk membangun sebuah rumah tangga, membangun sebuah keluarga baru. Cara membangun, bagaimana kita diatur itu dari sejak kita memilih siapa? Memilih calon pasangan. Dari sejak kita sudah menetapkan calon pasangan, apa yang harus kita lakukan, harus bagaimana, itu sudah diatur dalam, ada protokolernya, ada prosedur-prosedur yang harus diperhatikan untuk itu. Ini semua dalam rangka tadi sebagai bentuk takrim, sebagai sebuah bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada umat manusia, dan juga dalam rangka untuk tadi, jangan sampai kita lupa dari tujuan hidup yang telah Allah gariskan, yaitu illa liya'budun, membangun rumah tangga, kesenangan-kesenangan materi. Maka saya sebutkan tadi kesenangan-kesenangan materi juga apa? Tidak bertentangan dengan illa liya'budun. Itu bisa dilandasi dengan illa liya'budun. Bisa dilandasi pembangunan rumah tangga, pembentukan rumah tangga, jalinan suami istri dalam kehidupan rumah tangga juga apa? Bisa didasari dan dilandasi dengan illa liya'budun. Semua bisa dibangun atas dasar landasan tersebut. Ya.
Satu hal yang sangat berhubungan erat dengan apa? Dengan kajian kita, karena itu hubungannya dengan keselamatan masyarakat, adalah satu ayat yang mungkin juga sudah kita dengar semuanya di setiap mimbar pasti. Apa itu? Litaskunu ilayha, saya pikir kita sudah hafal semuanya. Wa ma wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, kalau kita perhatikan kata para ulama kita, ada banyak poin yang bisa kita tarik. Mungkin saya akan menyebutkan 2 poin dari sini. Litaskunu ilaiha sebagai tujuan dari apa? Tujuan dari ini juga jangan kita hilangkan, jangan kita hapus dari illa liya'budun lah ya. Litaskunu ilaiha bisa kita terapkan juga dengan landasan illa liya'budun. Semua bisa, litaskunu sukuna, sakinah, bisa kita apa? Bisa kita poles dengan illa liya'budun sehingga semuanya berbau, beraroma ilahi. Litaskunu ilaiha. Di sini kalau kita menilik ayat ini, kalau banyak orang mengkritik muslimin mengapa tidak memperhatikan wanita, kaum feminis, saya pikir juga mereka gagal paham mengenai banyak ayat-ayat berkenaan dengan hal ini. Kan yang mereka ambil adalah kasus-kasus. Siapa kasus-kasus suami yang menindas istri, itu yang mereka yang jadikan kasus. Ini berarti Islam apa? Islam tidak memperhatikan wanita dan lain sebagainya. Kaum feminis, kayak gitu. Akan tetapi kalau kita lebih cermat meneliti dan merenungkan ayat ini, itu ada ungkapan-ungkapan yang sangat menakjubkan sekali. Litaskunu ilaiha. Siapa yang menjadi poros di sini? Coba kita perhatikan. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah adalah apa? Dia menciptakan dari diri kalian siapa? Wanita. Boleh. Menciptakan dari diri kalian. Jadi dari sisi jiwa dan kesamaan jiwa sama antara wanita dan pria. Tapi sekarang apa masalahnya yang lebih penting lagi bagi saya, yang bisa kita gunakan sebagai argumentasi untuk menolak feminisme, apa? Litaskunu ilaiha. Kalian wahai kaum pria, taskunu ilaiha. Jadi yang menjadi poros penekanan ayat ini adalah siapa? Barometer. Barometer kehidupan sebuah rumah tangga bukan laki-laki. Ini sebuah bentuk penghormatan bagi seorang wanita. Kamu wahai kaum pria, taskunu ilaiha. Anda yang harus memiliki sakinah bersama dia. Jadi yang menjadi tolok ukur siapa yang bisa menciptakan sakinah, itu diberikan kepada pundak perempuan. Ini salah satu bentuk apa? Sangat bertentangan dengan apa? Dengan penafsiran-penafsiran ala feministik, saya pikir. Karena ayat berkata lain. Di sini porosnya adalah poros wanita. Ya, itu tujuan utama dari itu. Sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya apa tadi? Litaskunu ilaiha bisa kita poles dengan illa liya'budun. Bisa semua itu bisa berbau, bisa beraroma ilahi. Nah, untuk membangun sakinah, mungkin ada satu poin sastrawi, atau apakah bisa saya jelaskan di sini apa tidak? Mungkin nanti lain kali kalau memang ada kesempatan nanti saya akan sebutkan. Dan litaskunu ilaiha kan nanti lamnya kalau kita lihat lam ta'liliyah namanya. Tapi lam ta'liliyah ada sebagian orang menafsirkannya sebagai lam ta'liliyah yang disebut sebagai illah munhasirah. Tapi ada yang mengatakan tidak. Itu jangan kita artikan sebagai illah munhasirah, kata mereka. Ada 2 bentuk lam bagi kita. Ada lam ta'liliyah, lam sebagai alasan. Litaskunu supaya kalian sakinah. Yang bentuk sakinah adalah dia. Itu supaya kata mereka, kata ulama kita, ini lam ta'liliyah munhasirah, illah munhasirah apa tidak? Itu mereka yang mengatakan apa? Yang mengatakan illah munhasirah, jadi ada konsekuensi tertentu. Akan tapi mereka yang mengatakan bukan illah munhasirah. Illah munhasirah artinya apa? Bahwasanya itu mau tidak mau harus semacam itu. Jadi listaskunu ilaiha, kamu harus. Nah, itu mereka mengatakan. Tapi ini konsekuensinya nanti ribet. Yang mengatakan sebagai illah munhasirah. Oleh karena itu ada ulama lain yang mengatakan tidak, itu bukan sebagai sebuah illah munhasirah, akan tapi kita artikan sebagai hikmah.
hikmah saja. Salah satu hikmah dari pembentukan keluarga ada tadi itu, litaskunu ilaiha, nanti akan kita jelaskan mungkin dalam kesempatan yang lain. Oke. Karena ini tujuan utama pembentukan sebuah keluarga, rumah tangga yang bisa dipoles lagi dengan illa liya'budun. Ini semua antum bisa runut, kita runut kembali ke atas tadi yang saya jelaskan tadi itu sebagai sebuah bentuk takrim ilahi, sebagai pemuliaan ilahi yang perlu saya ingatkan di sini berkenaan dengan apa yang bisa membangun sakinah. Itu saya pikir penting. Mungkin jarang sekali disinggung masalah ini, tapi saya ingin menyinggungnya kalau memang sudah pernah disinggung oleh para guru kita, para ulama kita, saya pikir sebagai sebuah bentuk pengingatan. Salah satu faktor yang bisa menciptakan sakinah dalam rumah tangga, ini yang penting menurut saya. Dalam Islam selama ini, bukan dalam Islam ya, itu kesalahan kita. Biasanya yang ditekankan, yang didorong untuk memberikan hormat, biasanya kan perempuan biasanya. Jadi kalau perempuan nanti tidak begini dan begini, maka selama dia belum memperoleh dalam hadis, selama dia belum memperoleh kerelaan hati suaminya, maka dia akan berada di mana, di neraka namanya. Berada dalam amarah ilahi. Itu aja yang selalu diulang-ulang oleh mungkin para khatib kita. Banyak hadis-hadis di samping itu juga hadisnya. Ada hadis lain yang mungkin sering juga kita dengar. Seperti hadis yang saya catat di sini, ma min imra'atin tasqi zaujaha syarbata ma'in, itu sering diulang-ulang. Illa kana khairan laha min sanatin siyamin nahariha wa qiyamil layaliha. Tidak ada seorang perempuan yang memberikan seteguk air kepada suaminya. Ini kata dia, tindakan semacam ini lebih baik dari 1 tahun Anda berpuasa dan 1 tahun Anda beribadah, wahai kaum wanita. Yang sering diulang-ulang ini saja kan selama ini yang kita dengar dari. Jadi yang serba disalahkan adalah pihak sebelah sini, ya, pihak sebelah sini. Tapi saya pikir ini sebuah hal betul untuk membangun sebuah sakinah perlu, tapi jangan kita lupakan juga pihak yang kedua. Pihak yang gender yang kedua juga kita harus perlu perhatikan. Tidak sedikit hadis yang mengatakan bahwasanya untuk membangun sakinah, tindakan seorang pria juga diperlukan. Jangan sampai perempuan tuh yang kayak gitu. Kenapa kok harus laki-laki yang dimenangkan dalam setiap yang dibacakan? Banyak hadis juga yang mengatakan bahwasanya laki harus berkhidmat kepada istri, ada. Jadi khidmat bilateral, khidmat berkhidmat, saling berkhidmat, timbal balik antara suami istri itu diperlukan. Banyak juga hadis-hadis yang mengatakan bahwa suami juga harus berkhidmat kepada istri, bukan hanya sekedar istri berkhidmat kepada suami. Iya, di si pihak istri ada hadis-hadisnya banyak. Cuma kita juga harus melihat juga di pihak laki juga apa. Kalau Anda ingin membangun sakinah, bukan sekedar itu yang kita. Ini sudah di luar ranah hukum loh ya, di luar ranah hukum, betul. Bahwasanya seorang istri ketika ada 2 kewajiban yang ketika tidak lakukan maka dia akan memulai murka Allah, itu ada. Keluar rumah tanpa izin. Ada satu lagi yang mungkin tidak perlu saya sebutkan di sini, itu juga akan mendapatkan murka ilahi sampai suaminya merelakan, itu ada. Akan tapi ranah hukum. Kalau kita mau membangun sakinah, kita tidak hanya bisa untuk apa? Untuk mementingkan hukum saja. Anda perlu juga hal-hal lain yang diperlukan dan perlu juga kita perhatikan. Iya, dari satu sisi memang ya ada semacam itu juga. Ketika seorang perempuan memberikan 1 teguk air kepada suaminya, ini lebih baik bagi siapa? Bagi dia daripada dia puasa setahun atau sholat malam dalam setahun. Itu ada. Tapi jangan kita lupakan bahwa pihak laki juga apa? Dalam rangka membangun sakinah. Juga al-khidmah lizaujah itu juga ada banyak hadisnya. Saya menulis 3 hadis ini. Coba diperhatikan kira-kira. Mungkin kita bisa tergerak untuk apa? Untuk merubah mindset. Mengubah mindset kita ketika kita ingin memandang istri, kira-kira begitu ya. Jadi jangan hanya ini saja dibaca, ini juga harus kita baca, harus kita telah. Ini saya menemukan 3 hadis menurut saya sangat menarik yang berhubungan dengan apa? Dengan kiat bagaimana suami juga harus berkhidmat kepada istri, bukan hanya sekedar istri berkhidmat kepada suami. Imam Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam berkata apa? Man hasuna birruhu bi ahlihi, ini hi sudah jelas, laki dia. Kalau perempuan pastinya harus bi ahliha, ya kan? Barang siapa yang
hasuna birruhu, perbuatan baik dia sangat bagus terhadap ahlinya, terhadap istrinya, ahli keluarga. Cuma yang lebih ditekankan adalah istrinya. Apa kata Allah? Zadallahu fi umri. Jadi kalau kita ingin bertambah usia, ya, ingin bertambah panjang usia kita harus memperbaiki perbuatan baik kita kepada istri. Itu satu hadis. Ini dari laki harus berkhidmat kepada si istri. Ada satu lagi. Ini perbuatan yang tindakan yang semuanya dalam rangka membangun sakinah loh ya. Jadi al-khidmah al-khidmah dzatul janibain. Khidmah dua belah pihak itu juga diperlukan, jangan sampai hanya satu pihak saja yang harus berkhidmat. Innar rajula la yu'jar fi raf'il luqmati ila fi imra'atihi. Seorang laki, seorang suami ketika mendulang istrinya, itu pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, hanya sekedar kita mengangkat satu lukmah, satu suap nasi dan kita dulangkan kepada istri, itu satu hal yang sangat besar sekali. Itu saya pikir bisa kita renungkan kembali. Hadis ketiga sebagai hadis penutup, karena kita sudah lewat kayaknya ini. Ini yang menurut saya lebih ajib, lebih menarik. Apa itu? La yakhdumul iyala. Tidak ada orang yang yakhdumu, berkhidmat kepada keluarganya, paling utama istrinya pasti. Al-iyal dalam bahasa Arab ketika itu berarti istri maunya. La yakhdumul iyala illa siddiq. Antum kalau baca ayat Al-Qur'an ada itu was-siddiqina wal abrar, itu siddiq adalah orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kriteria yang sangat penting. Satu, jadi orang yang berkhidmat kepada iyal, kepada istri siapa? Satu, siddiq. Atau dia orang syahid, orang yang gugur syahid di medan tempur. Dan banyak cerita saya lihat kepada syuhada yang di sana itu ketika memang mereka sama keluarganya, itu cerita-cerita mereka begitu. Jadi yang tidak akan ada orang siap membela berkhidmat kepada keluarga dan istrinya secara khusus kecuali siddiq satu, atau syahid, atau orang syahid, atau rajulun, atau satu orang. Tidak harus, kita mungkin tidak bisa sampai ke siddiq atau ke syahid. Di Indonesia mungkin nggak ada lahan, nggak ada ladang untuk kita gugur syahid. Apa? Yang ketiga kita pilih rajulun yuridullahu bihi khairad dunya wal akhirah. Seseorang yang Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Berkhidmat kepada istri. Ini penting saya pikir. Jadi dari sisi ini juga bisa kita memicu kita, bisa memacu kita, bisa mendorong kita untuk untuk lebih merubah mindset dari sekarang bahwanya ini, tapi jangan diartikan sebagai sebuah rasa ada orang bilang takut istri. Jangan, bukan itu masalahnya. Bukan itu. Masalahnya adalah pembentukan sakinah dalam rumah tangga memang diperlukan. Al-khidmah lizzauj dan al-khidmah lizzauja itu saya pikir kalau itu bisa terlaksana dalam dua belah pihak, saya pikir bisa akan membentuk sebuah rumah tangga sakinah yang akan berjalan menuju kepada liya'budun sebagai sebagai ciptaan terakhir dengan cara semacam ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam ini. Maaf kalau waktu sudah lewat dan melebihi batas yang telah ditentukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang bisa memetik bunga rampai yang ada yang telah terhampar di malam-malam suci Ramadan ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.